Selamat pagi jemaat sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi ini adalah Pendeta Sonia A. Mediarto Sitania Pesi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang merupakan nas pembimbing menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Pujilah
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam layanan firman. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan karunia Allah lah yang memungkinkan kita untuk kembali bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Sabda ini juga diperdengarkan di ruang-ruang di rumah-rumah jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, namun juga didengar oleh jemaat-jemaat di Musyawarah Pelayanan Jawa Barat II. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian Alkitab ini, teristimewa ketika kita membaca kitab Imamat, di sini dengan jelas Musa untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat jelas ketika kita membaca bagian ini. Yang dimaksudkan adalah bahwa ada perbedaan persembahan di dalam perjanjian lama dengan persembahan di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ada banyak korban yang disampaikan kepada Tuhan. Di antaranya adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Dalam bagian bacaan yang kita baca secara bersama-sama ini, dia berbicara tentang korban bakaran. Korban bakaran dalam bahasa Ibraninya dikatakan olah, yang artinya naik. Maksudnya korban yang dipersembahkan oleh umat Israel adalah korban yang naik kepada Tuhan dalam bentuk asap kepada Tuhan. Tapi juga dipakai dalam bahasa Ibrani bukan saja kata olah tadi, tapi juga adalah kata kalil, dari kata kol yang artinya seluruh, yang berarti bahwa ketika orang Israel membawa korban bakaran kepada Tuhan,
maka korban itu secara keseluruhan dibakar di atas mezbah. Nah, yang menarik di dalam imamat ini, saudara-saudara, bahwa seluruh persembahan korban bakaran ini Tuhan yang mengatur. Jadi Tuhanlah yang menetapkan prosesnya. Tuhanlah yang menetapkan prosesinya, bagaimana orang Israel datang kepada Tuhan dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengatur setiap proses ketika umat datang membawa persembahan. Itu saudara bisa saksikan dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Di samping itu juga Tuhan mengatur syarat bagaimana orang Israel datang membawa korban-korban itu. Yang pertama, dikatakan bahwa korban yang dibawa itu adalah korban yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya korban itu tidak boleh adalah korban yang sakit. Bukan korban yang pincang. Tapi korban yang benar-benar bersih, sehat, dan benar-benar tidak bercela. Saudara-saudara, selain korban berupa hewan, kambing domba atau lembu sapi, ada juga korban yang Tuhan sendiri tetapkan, yaitu burung. Bisa burung tekukur atau anak burung merpati. Itu saudara bisa saksikan di ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa ketika orang membawa persembahan kepada Tuhan, maka persembahan itulah yang diatur oleh Tuhan sendiri, apa yang berkenan kepadanya. Orang tidak bisa memberikan persembahan semaunya sendiri atau menurut kepentingannya sendiri. Tapi di dalam bagian kitab imamat ini, Tuhanlah yang mengaturnya bagi Israel. Tadi saya katakan bahwa di dalam imamat pasal 1 ini ada prosedur yang harus dilakukan sebelum orang Israel membawa korban bakaran itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur prosesi ini. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Kenapa yang jantan? Kenapa tidak yang betina atau anaknya? Saudara lihat di ayatnya yang keempat, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran. Jadi korban yang jantan itu bagi Allah, itu yang diterima, itu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu prosedur yang berikutnya di ayat yang keempat dikatakan, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Jadi kalau saudara dan saya dalam perjanjian lama itu membawa korban berupa lembu jantan dan hendak mempersembahkan kepada Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan, dia atau saudara dan saya meletakkan tangan kita ke atas kepala korban lembu atau kambing itu. Apa artinya? Artinya begini. Ia mau katakan bahwa lembu ini, kambing ini yang dipersembahkan adalah milikku, bukan milik orang lain. Bahwa saya, bahwa saudara yang datang membawa korban bakaran itu, dan korban ini adalah milikku, bukan milik orang lain yang saudara bawa dalam persembahan kepada Tuhan.
tapi milik saudara sendiri, yang tidak bercacat celah, yang didapatkan dari hasil usahamu sendiri. Jadi bukan hasil dari memeras orang lalu saudara bawa persembahan itu kepada Tuhan. Bukan hasil dari menindas orang lalu saudara membawa persembahan itu kepada Tuhan. Bukan hasil dari memalak orang lalu saudara membawa kambing domba itu kepada Tuhan. Sebab ketika saudara membawanya, saudara harus meletakkan tangannya di atas kepala korban itu, yang mau mengatakan, korban ini adalah milikku sendiri dari hasil usahaku sendiri, bukan hasil orang lain. Dan ketika itu dilakukan, itu membawa perdamaian sebagai tanda perdamaian atas diri sendiri. Itu di ayat yang keempat menjelaskan begitu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya. Prosedur yang kedua di ayat yang kelima. Sebelum korban dibakar, darahnya disiramkan pada sekeliling mezbah dan harus menyembelihnya di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Dasarnya adalah keyakinan para imam bahwa nyawa ternak itu ada dalam darahnya. Ya, jadi nyawa itu menurut keyakinan para imam ada dalam darahnya, dan nyawa itu adalah milik Tuhan. Sehingga darah itu tidak dapat dipersembahkan oleh manusia sebagai korban keselamatan. Ini akan terkait dengan makna darah Kristus yang dikorbankan bagi keselamatan manusia. Kita lihat di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Lemak itu adalah milik Allah. Lemak dianggap sebagai milik Allah yang khusus. Lemak harus dipersembahkan kepada Allah yang merupakan pengakuan bahwa Tuhan layak menerima segala hormat dan pujian dari umat. Bagian-bagian yang lain boleh diberikan kepada umat, tapi lemak itu adalah milik Allah, dan tidak boleh ada orang yang mengambil bagian daripada Allah itu. Dan jika orang melalaikan bagian ini, akibatnya fatal. Di mana fatalnya? Saudara bisa melihatnya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Ketika imam-imam, anak-anak dari imam daripada Eli mengambil bagian yang bukan miliknya. Tuhan kemudian menegur Imam Eli yang dikatakan di ayat 1 Samuel pasal 2 ayat 29 dikatakan, Tuhan menegur Imam Eli yang lebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Jadi catatan kita yang pertama adalah jangan pernah mengambil milik Tuhan. Kalau itu punya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Yang menariknya lagi saudara-saudara bagi saya di ayat yang ke-9. Ya, tadi kita sudah bicara tentang kepala, kita sudah bicara tentang darah, kita juga sudah bicara tentang lemak. Sekarang di ayat yang ke-9 dikatakan isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Kenapa isi perut dan betis di korban bakaran itu harus dibasuh dengan air, lalu kemudian baru dibakar? Tafsiran kitab Imamat mengatakan bahwa isi perut dan betis adalah bagian-bagian kotor dari ternak. Ia harus dibasuh bukan karena kesehatan saja, tapi karena segala sesuatu yang kotor itu akan menyebabkan ketidakmurnian ritual kepada Tuhan. Jadi yang kotor-kotor itu menyebabkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Siapa yang bilang ini bagian Alkitab yang kita baca? Isi perut dan betis adalah bagian-bagian kotor. Ia harus dibasuh dan kemudian dibakar di atas mezbah. Sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang kemudian baunya menyenangkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara dapat disimpulkan bahwa persembahan berupa korban bakaran dan korban-korban lain dalam perjanjian lama, dia bersifat kultis dan ritual. Sekarang bagaimana ketika kita ada di dalam masa saat ini? Perjanjian baru mengatakan bagaimana tentang persembahan ketika saudara dan saya datang memberikan persembahan. Satu catatan yang mau saya katakan agak berbeda dari apa yang tadi saya jelaskan persembahan dalam perjanjian lama, bahwa persembahan pada gereja abad pertama itu lebih bersifat diakonal. Persembahan dalam agama Yahudi di zaman perjanjian lama tadi saya katakan dia bersifat kultis dan ritual, sedangkan di gereja pada abad pertama dia lebih bersifat diakonal. Maksudnya apa? Ketika kemudian gereja pertama dibentuk pada abad pertama, persembahan itu kemudian mempunyai arti yang berbeda dari persembahan yang dilakukan dalam tradisi perjanjian lama. Persembahan di gereja abad pertama berkaitan dengan perjamuan. Ketika itu belum ada pemisahannya antara perjamuan kudus Ekaristi dengan perjamuan kasih atau agape. Prosedurnya bagaimana? Ada juga prosedurnya. Orang datang membawa persembahan bukan lagi dalam bentuk seperti kambing, lembu, atau burung yang ada dalam tradisi perjanjian lama, tapi kemudian orang datang membawa makanan atau uang sebagai biaya untuk penyediaan makanan dengan tujuan agar orang miskin yang tidak mempunyai makanan di rumah bisa ikut makan bersama. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap ibadah minggu terdapat seruannya ketika kita memberikan persembahan. Persembahan telah menjadi kelaziman dalam kehidupan gereja dan lembaga-lembaga Kristiani yang lainnya. Bagi saya sesuatu yang lazim bisa kehilangan maknanya. Oleh sebab itu kita patut merenungkan ketika kita membaca bagian imamat ini dan refleksinya. Yang pertama adalah, apa motivasi saudara di balik persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Lalu bagaimana cara kita menggunakan hasil persembahan itu? Bacaan kita tadi saudara-saudara paling tidak memberikan kepada kita beberapa pedoman dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, persembahan yang kita berikan itu adalah persembahan yang tidak bercela. Apa yang saudara dan saya hendak berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik menempatkan posisi kita, siapa saya dan siapa Tuhan yang hendak saya sembah lalu ketika saya datang memberikan persembahan. Saya adalah manusia berdosa, saya adalah manusia lemah, saya adalah manusia yang membutuhkan Tuhan dalam segala laku dan kerja saya.
Dan Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, yang maha adil, yang maha benar, dan yang penuh berkat. Ketika saudara dan saya memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, pada saat yang bersamaan kita menempatkan posisi Allah sebagai yang berkuasa dan yang layak menerima yang terbaik dari manusia yang diciptakannya. Ia berhak menerima yang terbaik dari saudara dan saya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, yang terbaik kita bicara bukan hanya dari segi jumlah atau dari segi nilai, tapi yang penting adalah motivasi saudara dan saya memberikan persembahan. Saudara dan saya memberikan persembahan bukan maksud agar mendapat pahala atau mendapat balasan. Ketika saya memberikan persembahan, maka Tuhan membalasnya dengan kekayaan. Tuhan membalasnya dengan keselamatan. Tuhan membalasnya dengan kesehatan. Tuhan membalasnya dengan keberhasilan. Seperti ada ungkapan Latin yang berkata begini, do ut des, yang artinya aku memberi supaya aku diberi. Kita tidak dalam posisi seperti itu. Jika saudara dan saya lakukan do ut des, maka dalam persembahan itu kita sementara menyogok Tuhan. Kita sementara menyuap Allah. Tuhan, aku sudah berikan persembahan ini ya, yang terbaik ya. Balaslah aku dengan kekayaan. Balaslah aku dengan keberhasilan. Balaslah aku dengan segala yang aku inginkan. Bukan itu yang kita mengerti dalam bagian ini. Yang harus terjadi bukan aku memberi supaya aku diberi, melainkan kita memberi karena kita sudah diberi. Persembahan yang tidak bercela juga mengandung arti persembahan itu adalah persembahan hasil dari pekerjaanmu. Persembahan yang kau bawa dalam persembahan di dalam gereja itu adalah hasil dari usahamu. Bukan hasil dari mencuri. Bukan hasil dari memalak orang. Bukan hasil dari merampok. Dan bukan hasil dari menindas sesama. Sebab persembahan selalu menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi kita dengan sesama. Dengan menerima pemberian berkat-berkat Tuhan, maka akan terjalin suatu hubungan yang harmonis dan mesra dengan Tuhan, yang kemudian mendatangkan rasa syukur di hati kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan kepada kita waktu untuk bekerja. Dia memberikan kepada kita keluarga yang harmonis. Dia memberikan kepada kita anak-anak. Dia memberikan dan mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan yang paling penting, dia memberikan kepada kita tenaga untuk melakukan pekerjaan kita. Dengan tenaga itu kita bekerja dengan baik dan benar. Sehingga hasil dari pekerjaan kita itu mendatangkan sukacita bagi diri sendiri. Dan sukacita membawa hasil itu kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, ini milikku yang kudapat dari jerih lelahku. Tuhan, ini milikku yang kupersembahkan dengan sukacita, yang kudapat dari bekerja dengan baik dan jujur. Bukan didapat dari hasil mencuri. Bukan didapat dari hasil memalak orang. Tapi hasil keringatku sendiri. Kukerjakan dengan benar, baik, jujur, dan tulus. Dan aku yakin persembahanku ini mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Adalah urusan Tuhan ketika dia membalas saudara dan saya dengan berbagai macam hal yang baik. Adalah urusan Tuhan ketika dia memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemakmuran bagi saudara dan saya.
kita tidak sampai pada bagian itu. Bagian kita adalah memberikan yang terbaik, yang tidak bercela, dari hasil keringatmu sendiri, supaya itu mendatangkan sukacita bagi Allah. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Tidak merampas hak orang lain, tidak merampas berkat orang lain, lalu bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan adalah persembahan yang tidak bercela. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu juga sebabnya ketika saudara dan saya memberikan persembahan kepada Tuhan, harus juga sesuai dengan prosedur yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya tidak bisa memberikan persembahan menurut ukuran orang lain. Harus menurut ukuran saudara sendiri. Karena ukuran orang lain, maka persembahan kita adalah persembahan yang dilakukan dengan terpaksa, bukan dengan kerelaan hati. Kadang-kadang kan kita lihat orang kok bisa memberikan persembahan banyak, kok saya cuma sedikit. Jangan pakai ukuran orang lain dalam memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Mungkin dia melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dan menghasilkan banyak berkat, dia bawa kepada Tuhan. Saudara dan saya diberkati juga oleh Tuhan, tapi dengan hasil yang secukupnya bagi kita. Itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan memakai ukuran orang lain untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat persembahan seorang janda di Injil Markus pasal 12 ayat 44. Dari dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 hingga 4. Apa yang Tuhan katakan? Ketika kemudian orang-orang Yahudi memberikan persembahan dengan berbunyi gemerincing-gemerincing dalam peti persembahan, seorang janda memberikannya dari kekurangannya. Dan Tuhan mengatakan pada saat itu, janda miskin itu telah memberi banyak karena ia memberi dari kekurangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat sekarang ini persembahan kita yang kita berikan tidak lagi sama seperti persembahan pada waktu orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama, yang kemudian disibukkan dengan berbagai macam aturan-aturan. Prosesi-prosesi, bahwa persembahan harus begini, harus begitu, dan banyak prosedur yang harus kemudian dilakukan. Sebab dalam kita pada waktu sekarang ketika kita memberikan persembahan, kita mengingat bahwa lewat darah Kristus itulah saudara dan saya dipermudah untuk datang memberikan persembahan sebagai tanda syukur. Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita, yang darahnya telah tercurah kepada dunia ini, itu adalah persembahan yang terbaik yang Kristus buat bagi saudara dan saya. Dan dalam bentuk keselamatan itulah kita memberikan persembahan yang terbaik. Hal ini bukan hanya bicara tentang uang, tapi juga bicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab saudara-saudara, keputusan untuk memberi persembahan kan bukan hanya dengan akal kita, melainkan juga dengan hati. Dengan akal kita membuka dompet, dengan akal kita membuka pundi-pundi kita, tapi hatilah yang kemudian menentukan nilainya atau jumlahnya yang akan diberikan. Oleh karena itu sebelum datang beribadah, baik ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lain, persiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Terutama adalah hatimu. Engkau melangkah ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersih, pikiran yang baik, supaya tangan yang engkau persiapkan untuk memberikan persembahan ada persembahan yang tidak bercela, yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kemudian mengoreksi hati kita ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Allah di dalam Kristus berhak menerima yang terbaik, yang tidak bercela. Oleh karena itu tugas saudara dan saya memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan. Bukan saja masalah uang, tapi juga teristimewa hidup kita. Berikanlah waktumu yang terbaik kepada Tuhan, bukan sisa-sisa waktumu. Berikanlah pekerjaan
yang terbaik dalam hidup pelayanan, sekalipun kecil menurut pandangan orang. Tapi berikanlah dalam ketaatan dan kesetiaan. Kan hanya dengan cara demikian Allah mengukur hati kita dan kemudian memberkati langkah-langkah hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kemudian kita melangkah di minggu-minggu karya, di minggu-minggu keadaan kita di rumah masing-masing, dengan kemudian mengucap syukur bahwa sekalipun berbagai macam hal kita temui dengan adanya pandemik ini, kita juga bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama juga mempersiapkan hidup kita untuk menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Oleh karena itu kata kunci kita pada kesempatan pagi hari ini, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dari hati yang bersih, dari tangan yang bersih, supaya persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dan dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan bersama. Melalui persembahan-Mu yang agung bagi dunia ini,
yaitu hidupmu, maka kami pun kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah dalam seluruh dan sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami benar-benar mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, mulut kami, langkah-langkah kaki kami, biarlah kami mempersembahkannya sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua keadaan yang sampai hari ini kami masih terus berada di rumah kami masing-masing. Ada banyak hal yang telah kami lakukan bersama-sama dengan keluarga, dan kami sungguh bersyukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, biarlah kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan sampai hari ini. Bahwa di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan tetap kokoh bagi kami. Oleh karena itu segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih bahwa nafas hidup kami masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan yang didengar di tengah-tengah keluarga-keluarga, baik di tengah-tengah jemaat Pancaran Kasih Depok maupun setiap orang yang mengikuti rangkaian ibadah Pancaran Kasih Depok ini lewat media sosial lainnya. Tuhan berkati kami semua dalam segala hal yang kami alami di tengah-tengah hidup bersama dengan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan yang harus kami lakukan dari rumah, bahkan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan yang juga masuk di tengah-tengah rumah tangga jemaat. Kami berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu yang harus menggumuli sakit dan penyakitnya, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dengan menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dengan berkeyakinan bahwa para medis, para dokter, bahkan makanan yang mereka konsumsi adalah perpanjangan tangan Tuhan yang memelihara hidup mereka dalam keadaan sakit. Bahkan Tuhan pun sanggup memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang belajar dari rumah di tengah-tengah proses kenaikan maupun kelulusan ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami selaku orang tua dapat mendampingi mereka di tengah-tengah kehidupan hari ini. Tuhan menolong mereka bahkan ketika mereka dapat menyelesaikan ujian-ujian mereka dan mendapatkan hasil yang terbaik. Biarlah segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih bahwa proses pendampingan belajar tetap boleh kami ikuti sebagai orang tua. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang harus bergumul karena duka cita yang mereka alami ketika orang-orang yang mereka kasih dan cintai tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan menolong, menguatkan, dan menghibur keluarga-keluarga yang berduka cita, supaya mereka terus dapat melangkah di tengah-tengah kehidupan mereka dengan sebuah keyakinan. Tuhan akan menolong dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Pakailah banyak orang juga untuk menjadi saluran berkat sebagai persembahan yang dapat mereka berikan kepada Tuhan lewat orang-orang yang berada di dalam kebutuhan untuk mendapatkan pertolongan Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami yang mengusahakan supaya pandemik ini boleh berakhir. Tuhan juga menolong kami sebagai masyarakat agar kami benar-benar mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, supaya dengan pertolongan Tuhan pandemik ini boleh berakhir karena Tuhan menolong kami.
Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan, kami percaya bahwa berkat-Mu juga akan menjadi bagian hidup kami. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Berkat Tuhan menyertai kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga bersama dengan suami, istri, bahkan anak-anak dan orang tua. Bahkan juga Tuhan bekerja bersama dengan kami dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, biarlah seruan-seruan kami yang naik kepadamu Tuhan berkenan mendengar, sehingga kami semua boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami. Lalu terimalah seluruh bentuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan dalam serangkaian ibadah virtual hari ini. Biarlah itu menjadi berkat yang harum di hadapan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 hingga ayat 9a yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat untuk minggu ini 3 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun bagi seluruh warga jemaat dan keluarga yang bertambah usia, serta hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan himbauan pemerintah RI, PGI, Majelis Sinode GPIB mengenai wabah virus COVID-19 dan berdasarkan surat Gembala GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok, maka disampaikan kepada jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok bahwa ibadah hari Minggu tanggal 10, 17, 24, dan 31 Mei 2020 dan Kamis tanggal 21 Mei 2020 kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dialihkan ke rumah warga jemaat dengan menggunakan tata ibadah khusus, dan jemaat dapat mengikuti melalui live streaming di YouTube GPIB Pancaran Kasih Depok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari bersatu hati saling menopang dalam doa di tengah-tengah keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Aksi sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 bukan saja pada mereka yang positif terpapar COVID-19, tetapi juga masyarakat yang mengalami dampak secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Maka Pelkes, Pelayanan dan Kesaksian, bekerja sama dengan Pelkat GP dan Pelkat PKP untuk menggalang bantuan natura berupa beras, mie instan, susu kental manis, sarden, dan lain-lain. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk memberi dan tergerak memberikan bantuan, dapat menghubungi pengurus Pelkat GP dan Pelkat PKP di sektor masing-masing, atau dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, jam 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Perpanjangan masa tugas PHMJ periode 2017-2020. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4609/20-MS-20-KPTS tanggal 30 Maret 2020 dengan memperhatikan surat keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB nomor 13A tahun 2020, Maklumat Polri nomor MAK-2-3-2020, Surat Majelis Pekerja Harian PGI nomor 230-PGI-17-2020, Sidang Khusus Majelis Sinode GPIB online, tanggal 27 Maret 2020. Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB
terhitung mulai tanggal 1 April 2020, memperpanjang masa tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai dengan 2020 di seluruh jemaat GPIB sampai tanggal 30 Juni 2020. Pengganti Korsek Yerusalem diberitahukan kepada jemaat bahwa Diaken Hotmer Sinaga menggantikan almarhum Penatua Teguh Arso Wicaksono terhitung mulai April 2020 sebagai koordinator sektor Yerusalem. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.